Fakta Sejarah kembali membacakan sebuah kisah. Bismillah, Assalamualaikum. Sedulur alus, kisah dari Kak Syangkara Anggita @Syangkara Anggita akan saya bacakan di Fakta Sejarah. Semoga dengan kisah ini teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, sedulur alus. Karena beberapa teman-teman fakta sejarah mungkin bukan berasal dari Jawa, jadi mungkin saja beberapa orang tidak tahu apa arti dari sedulur alus. Sedulur dalam bahasa Jawa berarti saudara, sedangkan alus berarti halus. Namun bukan berarti sedulur alus adalah saudara yang berperilaku halus seperti yang terpikirkan oleh beberapa di antara teman-teman. Sedulur alus adalah saudara yang ada sejak kita di dalam kandungan. Masyarakat Jawa percaya bahwa mereka adalah saudara yang hadir menemani kita sejak kita menjadi janin di dalam kandungan. Dan ini berkaitan dengan kejadian beberapa tahun silam. Hal yang membuatku tidak habis pikir hingga saat ini. Jadi, setelah ini akan aku bahas satu persatu kisahnya. Aku adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang kiranya cukup disegani di desaku. Alasannya adalah Mbah Nang. Mbah Nang adalah sebutan untuk simbah laki-laki atau kakek. Mbah Nang adalah seorang yang tinggi kemampuan spiritual kejawennya. Mbah Nang selalu dimintai tolong oleh banyak orang. Dari minta disembuhkan dari penyakit non-medis, upacara adat, sampai berbagai keinginan lainnya. Itu membuat Mbah Nang dikenal dan disegani banyak orang, bahkan mereka yang di luar kampung. Sedangkan aku adalah cucu kesayangannya. Cucu yang sejak kecil selalu memilih tidur bersamanya dibanding dengan ibu dan bapak di kamar. Tentu ini membuatku sedikit banyak mengerti hal-hal di luar nalar yang sering terjadi dengan Mbah Nang dan membuatku lebih banyak mendengar wejangan dan ilmu dibandingkan cucu-cucu lainnya. Saat itu hampir di setiap malam aku akan dibangunkan dengan suara Mbah Nang yang bergonta-ganti suara seperti sedang mengobrol dengan beberapa orang dalam satu waktu. Padahal sudah jelas di kamar itu hanya ada aku, Mbah Putri yang sedang sare atau tidur, dan Mbah Nang. Tapi aku sangat bisa merasakan bahwa malam-malam seperti itu kamar akan terasa sesak dan ramai. Ruangan yang berukuran 4x4 itu akan terasa terisi penuh makhluk yang serasa sedang rapat membahas sebuah hal penting. Biasanya aku yang setengah sadar memilih memaksakan mataku untuk terpejam dan kembali terlelap. Karena Mbah Nang pernah berkata, "Luweh becek sira gak reti apa-apa, tinimbang tibake mumet gak reti bakale kudu apa." Ya, yang artinya seperti ini teman-teman. Lebih baik kamu tidak tahu apa-apa dibanding nanti pada akhirnya bingung harus apa. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, aku sangat merasa penasaran dengan apa yang sedang Mbah Nang bicarakan. Mbah Nang saat itu nampak sedang bersitegang dengan sosok lain. Padahal, jika dilihat dengan mata normal, Mbah Nang hanya sedang duduk sendirian menghadap ke dinding dekat jendela yang tertutup rapat. Aku mendengar suara Mbah Nang meninggi, sedangkan di lain sisi, lawan bicaranya juga tak mau kalah tinggi. Suasana tegang mulai memenuhi ruangan yang sejak lama memang sudah biasa menjadi saksi bisu suasana seperti ini. Suasana aneh yang selalu diiringi kejadian di luar nalar. Tiba-tiba kusadari Mbah Nang berhenti mengobrol, seperti sedang mengecek sesuatu. Dan benar saja, Mbah Nang ternyata tahu jika aku hanya pura-pura tidur. "Kamu kenapa ndak tidur?" kata Mbah Nang sembari menepuk-nepuk kakiku. Aku yang sudah ketangkap basah lantas mengucek mataku
dan memilih bangun untuk duduk di atas kasur. Tidak kenapa-napa mbah, belum bisa tidur aja. Jawabku yang bingung, aku harus apa? Lalu aku pun memilih mengedarkan pandangan mataku ke segala penjuru ruangan. Ruangan yang sedari tadi terasa sesak dan ramai. Saat itu langsung terasa lega. Aneh, aku merasa ganjel. Apakah Mbah Nang mengusir makhluk-makhluk tadi yang mengisi hampir penuh di setiap sudut ruang kamar ini? Ya sudah, buruan tidur. Besok sekolah kan? Enggak mbah, jawabku singkat lalu memilih kembali tidur. Pagi harinya, Mbah Nang menyuruhku berangkat sekolah. Tapi ibu dan bapak diminta untuk datang ke kamarnya. Aku tidak tahu saat itu mereka membicarakan apa. Cerita ini aku dapat setelah Mbah Nang kembali ke rahmatullah, karena ibu dan bapak berani cerita setelahnya. Pagi itu, Mbah Nang tidak biasanya memanggil ibu selaku anak kandungnya dan bapak untuk datang ke kamar miliknya. Kamar yang membuat sesiapa saja berpikir dua kali jika akan masuk. Kamar yang walau di pagi atau bahkan siang hari akan selalu ditutup jendelanya secara rapat dan meninggalkan suasana gelap dan singgup. Permisi mbah. Yo, masuklah. Mbah Nang saat itu sedang duduk bersila menghadap ke sebelah barat. Posisinya membelakangi ibu dan bapak yang saat ini ada di ambang pintu kamar. Setelahnya, sepenuturan ibu, Mbah Nang isi. Maksudnya Mbah Nang dirasuki sosok lain yang selama ini memang kerap silih berganti merasuki tubuh Mbah Nang. Sosok itu menjelaskan banyak hal sampai di titik bahwaku, anaknya, dilahirkan berbeda. Aku dilahirkan sebagai keteh anget dan beberapa kali sosok itu menyebut balung kuning. Tapi ibu dan bapak tidak begitu menangkap maksud dari arah pembicaraan saat itu. Karena sosok itu menggunakan kromo alus seperti Jawa kuno, membuat ibu dan bapak kesulitan memahami artinya. Awalnya ibu dan bapak tidak begitu menggubris pembicaraan hari itu, karena pada dasarnya ibu dan bapak tidak begitu memahami ilmu yang Mbah Nang miliki. Jadi seringkali mereka hanya mendengarkan lalu berusaha melupakan. Jatuhnya mereka seperti orang yang menyepelekan. Sampai suatu ketika hal itu terjadi. Hal yang membuat aku sampai saat ini juga dibuat bingung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari itu bapak sangat marah. Aku tidak tahu kenapa bapak hari itu begitu murka. Dasar temperamen bapak yang lumayan tinggi membuatnya membanting-banting berbagai benda di rumah sampai hal tidak terduga terjadi. Bapak menendangku hingga tersungkur di atas tanah. Aku yang saat itu masih kecil ditendang dan dicaci maki tanpa sebab. Hari itu aku benar-benar benci. Aku melihat dia bukan sebagai bapakku, melainkan orang yang menyakitiku. Walaupun aku tidak tergores sama sekali, bahkan badanku tidak terasa sakit, di mana seharusnya secara logika tubuhku yang kecil ini seharusnya merasakan sakit. Walaupun aku tidak merasakan pegal atau bahkan lebam, tapi hari itu aku benar-benar sakit hati. Bagaimana mungkin tidak? Bapak kandungku menendangku sampai tersungkur. Saat itu aku benar-benar sakit hati. Aku bergumam bahwa aku membenci kaki itu yang menendangku hingga tersungkur. Aku juga membenci mulut itu yang terus memaki dan menyalahkanku. Walau Mbah Nang pernah memberiku wejangan untuk tidak baten olo ketika sedang marah. Baten olo adalah istilahnya kalau diterjemahkan itu sumpah serapah dalam hati yang negatif. Contohnya, awas kamu ya, kecelakaan di depan rumah baru tahu rasa kamu. Nah seperti itu. Itu sangat hati-hati sekali, jangan sampai seperti itu ya. Hari itu aku justru melakukannya karena aku sudah terlanjur sakit diperlakukan demikian. Tidak seharusnya anak seumuranku mendengar kalimat cacian yang bapak lontarkan saat itu. Konon, Mbah Nang percaya bahwa aku memiliki kelebihan, di mana ketika aku sakit hati atau marah, dan jika aku sampai batenolo kepada orang yang menyakitiku, itu akan menyebabkan bencana penyakit bagi orang yang menyakitiku.
Jujur, aku yang masih kecil saat itu tidak begitu memahami maksud Bahnang. Tapi pada akhirnya, aku tahu setelah kejadian yang menimpa Bapak. Entah angin dari mana, tiba-tiba saja tanpa sebab, Bapak tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kakinya bengkak, seperti habis disengat puluhan lebah. Bapak teriak-teriak meminta tolong, membuat seisi rumah kaget dan segera bergegas ke kamar Bapak dan Ibu yang letaknya ada di ujung depan rumah. Tolong, sikilku abu, Bu. Kakiku bengkak, Bu, kata Bapak saat itu. Ya Allah, kenapa kamu seperti itu, Pak? Kok jadi begini? Tidak tahu, Bu. Bangun tidur sudah bengkak seperti ini. Ini juga mulutku kok bernanah. Bahnang yang sudah lebih tahu duduk permasalahannya. Akhirnya masuk perlahan ke kamar. Aku ingat saat itu Bahnang duduk di tepian kasur. Bahnang lantas memanggilku untuk ikut masuk ke dalam. Tak, Duk, Cahayu, kesini. Aku yang saat itu baru berumur 7 tahun, bergegas masuk menuju ke arah Bahnang. Dengan langkah kecilku, aku sedikit berlari masuk. Pripun, Mbah? Bagaimana, Mbah? Tanyaku kepada Bahnang yang saat itu memilih memangkuku. Cahayu, kemarin kamu batenolo yo. Kamu bergumam buruk kan? Bergumam apa sama Bapak? Baten apa kamu sama Bapak? Aku yang saat itu kaget dengan pertanyaan Bahnang, hanya menunduk diam. Bahnang kemudian terkekeh, membuat semua orang yang ada di ruangan itu heran. Kenapa Bahnang terkekeh di saat situasi membingungkan ini? Wan, sampean kan sudah aku beritahu. Anakmu ini berbeda, Wan. Jangan sampai kamu main tangan dan berhati-hatilah berbicara dengan anak ini, kata Bahnang. Bahnang kemudian menjelaskan bahwa kaki Bapak yang bengkak dan mulutnya yang nyenyeh atau nanah adalah akibat dari perbuatannya melukaiku. Bahnang mengatakan bahwa sedulur alus yang selalu menjagaku tidak terima dengan perilaku Bapak kepadaku. Itu membuat mereka bergerak untuk membalas perlakuan Bapak. Iya mereka, karena itu lebih dari satu. Bahnang menyadari itu sejak Bahnang berdiskusi dengan mereka di setiap malam. Kata Bahnang, aku memiliki sedulur alus yang siap pasang badan setiap kali aku disakiti. Wujudnya bisa dikatakan sangat mirip denganku, sedangkan sisanya adalah penjaga yang ada sejak aku lahir. Mereka tidak ingin lepas dariku karena aku dilahirkan sebagai geteh anget. Bukti lainnya, saat beberapa bulan setelahnya ibuku dengan sengaja mencubitiku agar aku nangis. Ibuku mencubitiku yang tidak bersalah hanya karena luapan rasa kesal dengan Bapak. Di mana keesokan harinya, tangan ibu bengkak besar. Ciri-cirinya sama persis dengan bengkak yang dialami Bapak saat menendangku hingga tersungkur. Lalu ada lagi. Ini terjadi ketika aku berumur 15 tahun, di mana saat itu aku suka mendalami sebuah aliran seni bela diri. Aku sangat aktif dan lumayan berprestasi di bidang itu, hingga membuat salah satu temanku merasa iri dan memiliki niat buruk kepadaku. Sebut saja namanya Vira. Dia berulang kali ingin menjatuhkanku, tapi selalu saja gagal. Hingga suatu hari, saat kita sedang latihan perlawanan, dengan sengaja Vira mencoba menendang tulang keringku sekuat tenaga, di mana ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran. Aku ingat, hari itu semua orang yang melihatku latihan berteriak keras saat melihat Vira mendaratkan tendangan ke tulang keringku. Tentu, itu akan terasa amat sakit. Jika tendangan terkena di tulang kering, buruknya bisa patah tulang. Tapi syukur, alhamdulillahirabbil alamin, saat itu aku sama sekali tidak merasakan sakit. Lain halnya dengan Vira yang seharusnya tidak sakit, justru merasa kesakitan luar biasa. Vira berteriak histeris, kakinya seketika bengkak besar dan muncul kucuran darah di ujungnya, membuat seluruh pelatihku segera bergegas membawanya
ke rumah sakit. Vira mengalami patah tulang. Ternyata darah yang muncul berasal dari tulang jari-jari Vira yang mencuat keluar merobek kulit. Lalu ada lagi satu kisah yang membuatku jadi lebih berhati-hati. Belajar menjadi jiwa pengampun agar tidak sering batenolo. Kisah itu terjadi ketika aku berusia 18 tahun. Aku mengenal seseorang laki-laki yang sebut saja namanya Segaf. Dia adalah laki-laki yang saat itu nampak sangat tertarik kepadaku. Dalam kurun waktu 3 bulan, aku dibuat jatuh cinta kepadanya. Hari-hariku dibuat berbunga dan merasa membutuhkan laki-laki itu. Sampai suatu ketika, dia berkhianat. Dia selingkuh dan memilih gadis lain. Aku dibuat benar-benar merasa hancur kehilangan orang yang kusayang. Hingga aku kembali batenolo. Bahkan sepertinya saat itu aku dengan kesadaran penuh dan sengaja berharap laki-laki itu harus merasa kehilangan orang yang dia sayang dan merasakan pesakitan berkali-kali lipat. Aku saat itu tidak menyangka dengan apa yang terjadi setelahnya. Sampai detik ini aku dibuat berpikir heran dengan kebetulan yang terjadi setelah aku batenolo kepada laki-laki itu. Aku hanya berpikir bahwa batenolo itu wajar. Dan toh seharusnya itu tidak akan dirasakan. Karena modelan laki-laki seperti itu bisa dipastikan sulit untuk merasa kehilangan orang yang dia sayang. Alasannya, dia tidak mudah sayang kepada sembarang orang. Tapi siapa sangka, sebulan setelah berakhirnya hubunganku dengan laki-laki itu, aku mendapat kabar tidak terduga. Salah satu kakak perempuannya dan salah satu kakak laki-lakinya, orang yang sangat dia sayang setelah kedua orang tuanya, orang yang selalu dia gaungkan kehebatannya setiap bertemu denganku, secara mendadak meninggal secara tragis. Kakaknya meninggal dengan kejanggalan di dada, sedangkan kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan di tengah hujan yang deras, di mana aku sangat membenci hujan karena dia mencampakkanku di tengah hujan deras kala itu. Berulang kali aku merasa ini hanya kebetulan, tapi di sisi lain logika aku menolak dengan kebetulan berulang yang terus saja terjadi selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang disebut dengan sedulur alus yang selama ini Mbah Nang sebut. Sebenarnya sejak aku umur 3 tahun, waktu dimana aku terus merengek, tidak mau tidur di kamar, sambil berteriak histeris menyebut-nyebut, "Ular! Ular! Ular besar bermahkota!" sambil menunjuk-nunjuk atas kasur. Mbah Nang sudah memagariku dan menutup mata batinku saat itu. Alasannya agar aku tidak begitu semakin dalam mengerti banyak hal yang kelak bisa membahayakan diriku sendiri. Tapi entah kenapa, semakin bertambah usia, aku justru semakin peka dan semakin terbuka. Pernah beberapa kali aku mengobrol, bahkan sampai salim atau mencium tangan kepada orang yang lebih tua, kepada barang alus yang kupikir saat itu manusia. Siapa sangka hal ini berlanjut hingga pada suatu malam, di mana ketika diriku sendiri yang bisa dikatakan belum siap harus bertemu dan melihat sedulur alus yang selama ini Mbah Nang katakan. Malam itu aku sudah berada di rumah yang berbeda dengan Mbah Nang dan Mbak Dok, sebutan untuk nenek. Karena syukur alhamdulillah ibu dan bapak sudah diberi rezeki untuk memiliki rumah sendiri. Alhamdulillah. Posisi rumahnya berada terpisah dari kumpulan rumah-rumah warga. Saat itu benar-benar hanya rumah ini yang berdiri di sini, di pojok kebun salak yang rimbun, yang membuat siapa saja akan berpikir 2 kali untuk mau mendirikan bangunan di sini. Bagaimana tidak? Selain jauh dari kumpulan rumah-rumah warga dan berada di pojok perbatasan persis dengan kebun salak yang rimbun, rumah ini juga berada di antara bentangan sawah yang luas di sebelah barat, utara, dan selatannya, dan berdiri kokoh sendirian. Bisa dipastikan, jika aku menjerit, akan sulit dijangkau oleh telinga tetangga sedesaku, karena
posisi rumah kami yang memang terpencil itu. Dan malam itu, aku ditinggal sendirian oleh ibu dan bapak yang sedang memiliki urusan entah kemana. Sejak sore aku berada di rumah sendirian dan aku merasa sedikit was-was. Sejak tadi aku merasa beberapa pasang mata tengah mengintaiku. Ini membuat perasaanku tidak nyaman. Tapi aku menepisnya dengan memutar tembang lagu Jawa Asmorondono. Karena kebetulan saat itu aku harus melakukan persiapan untuk lomba nembang di provinsi. Jadilah aku berniat memutarnya dan sesekali bersenandung untuk menghafalkan cengkok dan power dari sinden. Aku ingat saat itu orang tuaku meletakkan koco pengilon yang cukup besar di ruang belakang, yang posisinya tepat berada di pojok lorong rumahku. Panjangnya sekitar 70 cm dan panjangnya sekitar 160 cm. Dilengkapi kursi duduk yang saat itu tengah kupakai untuk duduk sambil nembang. Namanya gadis remaja, duduk di kursi yang menghadap koco pengilon yang cukup besar membuat naluriku sebagai perempuan tergerak. Tanganku asyik menyisir rambutku secara perlahan sambil senyum-senyum sendiri. Aku merasa cantik malam itu. Aku yang memakai dress selutut warna hitam terus asyik menembang tembang Jawa dan menyisir rambut secara perlahan di depan pengilon. Aku terus memainkan rambutku sembari terus melanjutkan tembang demi tembang, sedangkan mataku terfokus kepada rambutku yang saat itu sudah sepanjang dada, sampai sebuah suara ikut menyaut untuk mengikutiku melantunkan tembang. Suaranya begitu halus, sangat halus dan enak didengar. Namun nadanya yang lirih membuat siapa saja yang mendengar akan merasa bulu kuduknya berdiri. Aku mulai mematung kala aku menyadari itu bukan suara dari rekaman sinden yang sedari tadi kuputar. Seketika bulu kudukku berdiri, benar-benar berdiri. Aku merasa takut dan bingung harus bereaksi bagaimana. Perlahan aku mengangkat kepalaku naik ke arah koco pengilon. Begitu perlahan, karena aku sudah menebak aku sudah tidak sendirian saat itu. Dan benar saja, di sana tengah berdiri di belakangku seorang gadis yang perawakannya sama persis denganku, yang wajahnya sangat mirip denganku. Hanya saja kulitnya pucat pasi, tengah menyeringai menatap ke arahku. Sepersekian detik aku seperti terhipnotis. Tubuhku kaku dan hanya bisa menatap sosok itu. Sosok yang hampir semua halnya, bahkan rambutnya, sama persis denganku, terkecuali dress yang kami pakai malam itu. Aku ingat dia memakai dress lutut berwarna putih terang, nyaris terlihat seperti cahaya. Berbeda denganku yang memakai dress lutut berwarna hitam malam itu. Aku hanya diam mematung ketika melihatnya terus menyeringai. Jujur saja aku ketakutan, tapi tubuhku seperti tak berdaya untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Isi kepalaku benar-benar kacau. Panikku bertambah mengingat perkataan Bahna mengenai koco pengilon. Itu bisa menjadi jalur dimensi lain dan bisa digunakan menjadi perangkap jiwa manusia. Aku benar-benar takut dengan sosok yang nyaris 100% mirip denganku yang saat itu tengah berdiri di belakangku. Dan aku juga takut dengan fakta bahwa aku berada di depan koco pengilon bersama sosok itu. Bersyukur ibu dan bapak pulang kala itu. Aku yang semula mematung dan lemas karena ketakutan, akhirnya kembali memiliki kekuatan untuk bergerak, meninggalkan sosok yang sangat mirip denganku itu. Sekuat tenaga, aku menceritakan apa yang terjadi dengan tangan yang masih gemetar hebat dan wajahku yang pucat ketakutan. Aku menceritakan secara rinci kejadian di luar nalar barusan kepada ibu dan bapak. Sialnya, ibu dan bapak hanya mendengarkannya dengan sambil lalu aja, seolah tidak ingin terlalu menggubris pembicaraanku. Aku tahu mereka melakukan itu karena tidak ingin merasa takut. Tapi aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ibu malah berkata, "Awakmu, kamu itu hanya kecapean itu, kurang tidur. Sudah, buruan tidur ya, istirahat."
Ketika aku yang baru saja nyaris mati jantungan karena dibuat kaget sekaligus takut dengan adanya sosok yang sama persis denganku, ibu dan bapak benar-benar terlihat tidak percaya. Terutama ibu yang secara gamblang memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap ceritaku. Dan itu membuatku mengurungkan niatku meneruskan ceritaku yang sebenarnya masih belum selesai. Anggita yang kesal dengan respon ibu dan bapaknya memilih bergegas ke kamar. Walau masih tersisa rasa takut, ia mencoba memberanikan diri melewati kaca pengilon itu untuk menuju ke kamarnya. Karena hanya itu jalan satu-satunya menuju ke kamarnya. Dengan sedikit rasa keberanian, ia mencoba melirik ke arah kocok pengilon itu. Perlahan karena takut apa yang ia takutkan berada di sana. Tapi syukurlah, sosok itu sudah tidak ada. Ia pun segera ngabrit ke kamarnya dan memilih tidur. Di lain sisi, ibu dan bapak tengah duduk di teras dengan perasaan khawatir. Apalagi itu Pak? Lah kok Anggita semakin kesini kok semakin sering melihat yang ndak-ndak? Ujar ibu yang saat itu khawatir. Aku juga ndak tahu Bu. Aku juga khawatir. Wes, ndak usah dibahas. Anggap saja itu hanya halusinasinya. Tapi opo kok berada di dalam rumah Pak? Sudahlah Bu, ndak perlu dibahas. Makhluk seperti itu senang jika kamu ketakutan begitu. Siapa sangka malam itu ketika semua penghuni rumah terlelap dalam tidurnya, sosok itu berdiri tepat di sampingku. Hingga konon kata Mbah Ijah, salah seorang spiritual yang paham kondisiku saat itu, sosok itu selalu berada di sampingku, menemaniku kemanapun aku pergi. Dan dia akan terus mengawasiku dan siapa saja yang menyakitiku. Mbah Ijah pernah bilang kepadaku bahwa sosok itulah yang selama ini menjagaku. Mbah Ijah percaya bahwa dia adalah alasan segala macam kesialan yang terjadi pada orang-orang yang menyakitiku. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagiku kebetulan kembali malam itu sebelum aku dengan kesal memilih tidur, aku bergumam agar sosok itu datang saja ke ibu dan bapak, agar mereka percaya dengan perkataanku, agar mereka tidak selalu menyepelekan apa yang selama ini telah kuceritakan. Dan benar saja, dari penuturan ibuku malam itu, sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba ibu terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada orang yang dari tadi sibuk di ruang belakang. Ibu pikir itu aku, jadi dia bergegas bangun dan pergi mengecek apa yang mungkin aku lakukan. Dengan cahaya remang-remang, ibu bisa melihat sosok sepertiku tengah berdiri di dapur. Dia menunduk. Ibu pikir aku tengah kelaparan setelah memilih tidur tanpa makan terlebih dahulu karena kesal tadi. Duk, kalau lapar makanlah sate. Ibu tadi udah beli sate. Itu ada di meja makan, kata ibu yang kemudian bergegas ke kamar mandi karena merasa ingin buang air. Usai dari kamar mandi, ibu berniat kembali ke kamar untuk tidur. Sekilas, ia melihat aku masih berdiri di tempat yang sama, masih dengan posisi menunduk. Lalu setelah ibu perhatikan lagi, sosok yang ibu pikir adalah aku secara perlahan-lahan akan menoleh. Karena cara menolehnya yang tidak wajar, sangat perlahan, membuat ibu seketika sadar, itu bukanlah aku. Seketika keringat dingin membanjiri telapak tangan ibu. Ibu lantas teringat bahwa tadi aku tidak memakai dress putih selutut, melainkan memakai dress hitam selutut. Ibu yang sudah sadar bahwa itu bukan aku, segera memilih bergegas ke kamar tanpa bersuara atau tanpa menjerit ketakutan. Karena ibu paham jika dia menjerit malam itu, bisa saja sosok itu justru menghampirinya atau mengikutinya. Ibu sangat ketakutan. Dia berjalan dengan sisa tenaga yang ada. Kakinya terasa lemas kala dia mengetahui bahwa baru saja ia berhadapan dengan sosok yang sama persis dengan anaknya. Sosok yang memang sangat mirip
seperti apa yang sudah diceritakan sebelumnya. Ketakutan menyelimuti ibu malam itu. Ia tidak bisa kembali tidur. Sesekali mencoba membangunkan bapak agar menemaninya, tapi tidak berhasil karena bapak sangat lelah malam itu. Ibu meringkuk ketakutan, takut bila mana sosok itu tahu bahwa ibu sadar akan keberadaan sosok itu. Takut bila mana sosok itu akan ikut masuk ke kamar dan menemaninya malam itu. Takut juga karena ibu sempat melihatnya tersenyum di balik uraian rambut itu. Dan syukurnya suara azan berkumandang setelah itu, azan subuh, dan bapak sudah terbangun dari tidurnya. Barulah setelah sholat subuh ibu merasa aman dan merasa bisa untuk tidur dengan nyaman setelah melewati waktu yang terasa panjang karena ketakutan. Hal seperti ini menjadi sering terjadi. Sedulur halus yang Mbah Nang katakan dulu semakin kerap memperlihatkan wujudnya, bahkan kepada orang-orang yang notabene-nya hanya bertamu ke rumah kami. Pernah suatu ketika aku pulang dari latihan bela diri, beberapa teman laki-lakiku berniat mampir ke rumahku. Melihat mereka yang sudah mau repot-repot mengantarku, jadilah kupersilahkan untuk masuk sekedar minum teh anget dan memakan beberapa camilan di rumahku. Aku ingat saat itu tengah surup, waktu di mana siang tengah berganti ke malam, waktu di mana yang kita sebut mereka biasanya keluar, waktu yang disarankan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah karena sebagian dari mereka biasanya sangat usil ingin ikut masuk. Jadilah saat itu aku menutup pintu dan jendela rumahku yang saat itu sudah terisi ketiga teman laki-lakiku dan satu teman perempuanku. Sebut saja namanya Iki, Farhan, Yanto, dan Mbak Safa. Mereka memang satu ekstrakurikuler denganku kala itu. Jadi sebagian sudah pernah ke rumahku, kecuali Iki dan Farhan. Mereka terlihat kagum melihat rumahku yang posisinya berada di tengah-tengah sawah. "Enak ya, Nggi, rumah kamu nggak ribet sama tetangga," kata Iki berbahasa basi. "Ya lumayan, nggak harus dengar suara tetangga yang nggak enak." Saat itu mereka sedang duduk di sofa ruang tengah, sedangkan aku memilih berdiri bersandar di ambang pintu yang menghubungkan antara ruang tengah dengan ruang belakang. Kami asyik mengobrol kala itu, kecuali Iki dan Farhan yang kuperhatikan sedang senyum-senyum tidak jelas. Mereka senyum-senyum seolah sedang malu-malu menatap orang yang mereka suka dan itu ke arahku. Ralat, karena setelah kuperhatikan lagi, mereka menatap ke arah belakangku. Ini membuatku aneh, karena tidak ada orang lain selain kita berlima saat itu. Tapi aku tidak menggubrisnya, karena setelah itu mereka pulang. Walau mereka masih senyum-senyum sendiri dan bagiku itu aneh, tapi kubiarkan saja. Mereka berpamitan pulang bersama. Besoknya, mereka berdua tidak datang ke latihan. Katanya demam. Dan sepenuturan Mbak Safa, mereka takut untuk pergi ke rumahku lagi. Alasannya apa? Kalian tahu apa enggak alasannya? Ya, sore itu ketika yang lainnya asik mengobrol dan memakan camilan, Iki dan Farhan dibuat terpana dengan sosok yang wujudnya sama persis denganku. Katanya, perempuan itu cantik, sama persis denganku. Bedanya kulitnya lebih putih dan berseri. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terus memuji sosok itu. Bahkan mereka berdua sempat berebut untuk mendapatkan nomor ponselnya. Sampai mereka tiba di rumah Safa dan membuat Safa dan Yanto benar-benar tidak percaya dengan perkataan mereka berdua. Berulang kali Safa dan Yanto mengkonfirmasi keberadaan sosok itu. Iki dan Farhan terus kekeh menjawab sosok itu terus berdiri di belakangku dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya. Safa dan Yanto saling pandang karena tidak percaya dengan perkataan temannya itu. Iki dan Farhan terus saja berebut meminta nomor ponsel sosok itu ke Safa. Hingga Safa dan Yanto yang terlihat pucat ketakutan berusaha menjelaskan bahwa aku adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara perempuan, apalagi saudara kembar. Sebenarnya masih ada banyak cerita lain mengenai sosok sedulur alus ini,
Tapi lain waktu saja ya, akan Mbak Anggi ceritakan kembali di treat yang berbeda. Karena sejak semalam waktu nulis ini nih, Mbak Anggi ini badannya terasa lelah dan dingin. Ya, kita doakan Mbak Anggi ya, agar selalu dalam yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Mbak Anggi sudah diizinkan kisahnya untuk saya bacakan di Fakta Sejarah. Dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah, yang selalu setia dan selalu memberikan komentar yang positif, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mohon maaf belum bisa balas komennya satu-satu, tapi saya selalu baca kok. Terima kasih ya teman-temanku. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.